Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan vlog Jalan Opi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan ada ungkapan. Ngerokok mati, tidak merokok juga mati. Saya pernah itu disebutkan, maksudnya perkataan itu dilontarkan kepada saya ketika saya menyarankan teman saya untuk berhenti merokok. Teman saya itu sampai sekarang masih sehat-sehat saja ya. Oke. Jadi ada perkataan yang sering muncul dari beberapa rekan saya yang saya ajak untuk berhenti merokok. Dia berkata begini, ngerokok tetap mati, nggak merokok juga mati. Oke, memang untuk urusan mati hidup ini memang di rahasianya Tuhan ya, kita tidak tahu ya kapan terjadinya. Tapi setidaknya kawan-kawan, kita itu sudah mensyukuri nikmat Tuhan dengan menjaga yang namanya tubuh kita yang bagus begini. Mau kita masukkan nikotin, masukkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, udah diciptakan oleh Tuhan yang di atas, putih bersih, paru-paru bersih, jantung bagus ya, saluran pernapasan bagus. Kita cemari dengan yang namanya rokok tadi. Jadi bayangkan itu kawan-kawan. Jadi seperti yang saya katakan, ketika kita berhadapan dengan ungkapan tersebut, janganlah kita terjebak di dalam paradigma tersebut. Apalagi ada yang mengatakan, tuh si A umurnya panjang aja, dia ngerokok. Ketika kita bertemu dengan pernyataan yang seperti itu, kita sebagai seseorang yang berkeinginan untuk hidup sehat, mensyukuri nikmat Tuhan. Setidaknya begini kawan-kawan, di dalam perintah masing-masing agama itu apa ada yang disarankan untuk merusak diri kita. Saya yakin tidak ada di dalam Islam, di dalam Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Katolik dan sebagainya, tidak ada ya. Tidak ada yang menyarankan rusaklah tubuh Anda. Itu kan merusak ya kawan-kawan. Jadi ketika bertemu seperti itu saya cuma tersenyum. Saya mengembalikan sih, karena yang saya sarankan ini adalah orang dewasa, dia berusia 18 tahun ke atas, dia berhak untuk menentukan pilihan hidupnya. Saya cuma mengatakan yang sebenarnya ya, karena saya sudah mengalami ya. Ketika orang tersebut tidak mau, bahkan mengatakan yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok ya tetap mati, atau dia biasanya untuk membuat alibi atau pembelaan dengan mengatakan si A sana umurnya panjang merokok, itu kita tidak usah kita ladeni. Dan jangan kita terpengaruh dan memasukkan dalam pikir kita, oh iya ya, si A sana umurnya panjang udah ngerokok, sehat-sehat aja. Jangan seperti itu. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Saya merasa sekarang lebih baik, saya mengatakan sekarang lebih segar ketika saya tidak merokok. Saya tidak kusam muka. Dulu muka ini kusam, hitam, gigi saya hancur, kuning dan sebagainya, bau badan ini bau rokok semua. Nah, saya lebih segar. Itu yang pertama. Dan berbagai penelitian sudah mengatakan efek samping rokok itu, katanya kalau di Indonesia itu hampir membunuh 100.000 lebih orang yang dibunuh oleh rokok, yang diakibatkan oleh komplikasi dari penggunaan tembakau di Indonesia. Jadi ada orang merokok kena TBC, ada orang merokok kenanya paru-paru, ada orang merokok kenanya kanker, ada orang yang merokok berbagai macam penyakit. Bukan hanya yang perokoknya, tapi yang perokok pasif, yang di rumah-rumah, apalagi punya anak-anak. Saya miris ya, kadang ada anak kecil, dia punya anak kecil digendong di sini sambil bapaknya sambil merokok. Saya kadang mau menegur ya, tapi apa ya, itu kan kadang kita mau peduli, tapi itu kan orang lain. Kalau kita negur, nanti malah kita yang ditonjok, atau jangan sok-sokan sih lo. Nah, jadi saya hanya membuat lewat video ini adalah teguran kepada orang-orang tersebut. Mudah-mudahan dia melihat ya. Kalau memang Anda perokok,
Janganlah merokok di dekat anak Anda. Dia berhak untuk sehat. Ibaratnya kalau Anda sakit jangan bawa-bawa orang. Saya cuma mau mengatakan itu. Jadi untuk menghadapi perkataan-perkataan seperti itu kepada teman-teman yang berniat untuk berhenti merokok, jangan terjebak terhadap pemikiran atau perkataan-perkataan seperti itu sehingga teman-teman tetap untuk melanjutkan merokok. Ingat, efek dari berhenti merokok tidak Anda rasakan sekarang. Saya punya sepupu dulu, dia perokok berat dan sekarang sudah meninggal. Dia pas sebelum meninggal di ronsen itu ada putih di dadanya, itu semacam apakah plek paru-paru, apakah kanker paru-paru, kita tidak tahu. Pokoknya parah lah. Dia merokok tanpa filter itu 2 bungkus sampai 3 bungkus sehari. Jadi luar biasa, sangat merusak sekali. Jadi saya katakan sekali lagi, ketika menghadapi orang atau propaganda, itu propaganda rokok pabrik rokok yang mengatakan lu merokok mati, tidak merokok mati. Ingat, menurut penelitian di Amerika yang pernah saya baca, ketika Anda merokok, Anda mengurangi usia harapan hidup Anda 15 tahun. Jadi maksudnya begini, ketika Tuhan sudah memutuskan Anda berusia 70 tahun baru meninggal, ya mungkin saja Anda meninggal di usia 55 tahun karena kebiasaan Anda merokok tadi. Ya kan? Anda menjalani kehidupan yang tidak sehat. Ya bagaimana mau bertahan sampai 70 wong paru-parunya jebol, saluran-saluran pernapasannya rusak, saraf-sarafnya sudah banyak yang terkontaminasi oleh nikotin. Jadi kita jangan terjebak di dalam itu. Saya sebutkan itu adalah propaganda ya. Propaganda dari imperialisme, kapitalisme rokok yang menjadikan kita korban. Pernah lihat video yang membuat rokok atau pabrik rokok ya, pemilik pabrik rokok, dia mengatakan dengan simpel begini, Pak, katanya itu orang asing ya, mau mewawancari, katanya, Anda lah pemilik pabrik rokok, katanya, apakah Anda merokok? Tidak, saya orang dewasa dan saya tidak merokok. Itu adalah kata-kata yang gimana ya, bayangkan, jadi itu adalah kata-kata yang luar biasa. Dia saja tidak mau mengkonsumsi produknya, ngapain kita mengkonsumsi produknya? Ya, itu. Ingat, itu adalah propaganda ya tadi ya, propaganda kapitalisme. Jadi saya tidak memandang Anda sebagaimana, kita adalah korban dari globalisasi. Karena saya dulu waktu kuliah ya mulai merokok ya, globalisasi karena ingin terlihat keren, ingin melepaskan dari stres, malah bukan solusi yang kita dapat, penyakit yang kita dapat. Jadi jangan diikutin ya kata-kata yang mengatakan bahwa merokok mati, nggak merokok mati. Biarkan yang mengatakan itu melanjutkan hidupnya sesuai keinginan dia, tapi kita jangan. Kita berhak untuk menentukan yang lebih baik ke tubuh kita. Berhentilah. Saya yakin kepada kawan-kawan yang sekarang masih merokok, keinginan terbesar teman-teman atau hadiah Idul Fitri ya, pada saat ini Ramadan adalah berhenti merokok. Itu adalah hadiah terbesar mungkin ya kepada keluarga yang melebihi nilainya. Kenapa? Karena ketika Anda berhenti merokok, Anda sudah membuang faktor resiko. Bunyi cicak. Anda sudah membuang faktor resiko pada diri Anda. Jadi berhentilah. Ya, berhenti.